Walah, ternyata kamu toh Sob. Kenalin teman, ini dia si burung madu alias kolibri. Si hitam manis bermahkota hijau ini biasa dikenal dengan nama kolibri ninja. Mungkin karena berwarna hitam dan jago menghilang secepat kilat kayak ninja, makanya kamu dikasih nama gitu ya Sob. Wait, ada satu lagi nih mejeng. Nah, kalau si merah ini namanya kolibri sepah raja teman. Ya ampun, warnanya cuakep-cuakep ya. Mereka berasal dari keluarga Nectarinidae. Makanya mereka dikenal sebagai burung madu alias pemakan nektar bunga. Tuh lihat, di mana ada bunga, langsung deh si kolibri terbang mendekat. Nah, teman di rumah perhatikan deh cara terbang kolibri saat makan. Keren ya, bisa diam di tempat gitu, mirip kayak helikopter. Ini dia yang namanya hovering teman, alias terbang melayang di tempat. Bukan tanpa usaha loh, kolibri harus mengepak 15 hingga 20 kali per detik untuk bisa terbang melayang seperti ini. Kermaks, keren maksimal. Kalau Otan perhatikan, cara kolibri makan cepat sekali ya. Sob, hati-hati keselak. Kepakan sayapmu juga cepet banget Sob, sampai nggak bisa terlihat di kamera biasa. Kayak pakai jurus pukulan 1000 bayangan. Komeditor, Otan minta gambar yang slow motion ya. Nah, kalau gini baru kelihatan. Ternyata sayapnya memang terlalu cepat untuk ditangkap kamera teman. Dalam tayangan lambat saja masih kelihatan cepat banget kepakannya. Sayap kolibri mampu efisien memutar kepakannya agar aliran udara yang dihasilkan membuat tubuhnya melayang di tempat. Jadi dia bisa berhenti di tempat dan fokus makan dengan tenang. Sementara paruh si kolibri didesain menyerupai suntikan agar bisa menjangkau makanannya. Tapi kolibri makan bukan dengan cara menyedot loh teman, melainkan dengan cara menjilat. Lidahnya akan menjulur keluar untuk mendapatkan nektar yang ada di dalam pipet. Cuma kok Otan perhatikan, baru makan sebentar udah kabur aja Sob. Terbang hovering seperti tadi sangat melelahkan. Makanya setelah cukup kenyang, dia akan terbang mencari pijakan untuk beristirahat. Loh, Kak Gibi kok bawa pistol-pistolan? Kayak James Bond aja. Emangnya Kak Gibi mau main perang-perangan apa cuma mau nyemprot tanaman? Kali ini kita akan tes seberapa cepat sobat Otan si kolibri menghindari serangan. Oke deh, GPL, nggak pakai lontong. Lama, kita langsung buktikan. Nah, si kolibrinya lagi asik makan tuh. Coba Kak Gibi, kita semprot dengan pistol air. Wush! Wih, secepat kilat si kolibri langsung menghindari percikan air. Maklum saja teman, air kan bisa membasahi bulu-bulunya, yang berakibat tubuh kolibri jadi lebih berat dan sayapnya jadi tidak bekerja maksimal. Ini tentu menyulitkannya untuk terbang. Sobat Otan ini memilih meninggalkan makanannya daripada kebasahan. Respon kilat kolibri saat ancaman menghadangnya memang TOP banget. Apa? Masih ada yang gak percaya sama kecepatan sobat Otan ini merespon ancaman? Tenang, Otan punya bukti lain yang lebih keren. Ada hiu, ada bekicot. Yuk kita cekidot. Nah tuh, si kolibrinya lagi anteng makan. Kita tiup kabutnya ya. Dan langsung loh dia menghindar dengan cepat. Bahkan
Bahkan dia terbang menjauh sebelum asapnya mendekat. Cakep. Tidak hanya kecepatan menghindarnya yang bikin Hotan kagum, tapi cara terbangnya itu loh. Teman di rumah perhatikan deh, si kolibri ternyata bisa terbang mundur. Elegan banget sih kamu, Sob. Mundur aja pakai gaya. Kalah jalan mundurnya Michael Jackson. Tuh, bahkan dia bisa menukik mundur. Luar biasa. Kermax, keren maksimal kamu, Sob. Teman, rahasia sayap kolibri bisa kuat mengepak untuk hovering ternyata karena berat badannya si kolibri yang super ringan. Nih ya, untuk perbandingan, Kak Gaby sudah bawa anak ayam yang paling kecil untuk ditimbang. Oke, anak ayam ini beratnya 28 gram. Sekarang ada yang bisa menebak berat seekor burung kolibri dewasa? 10, 15. Mari kita buktikan ya. Ayo burung cantik, naik ke timbangan. Dan ternyata beratnya cuma 5 gram. Nih, Kak Gaby bawa koin logam Rp1.000 untuk perbandingannya. Tuh kan, 5 gram juga. Wih, ternyata kamu seringan itu, Sob. Dengan berat yang begitu ringan dan kekuatan otot sayapnya yang mampu mengepak dengan kecepatan tinggi, gak heran kan kalau skill hovering kolibri jadi luar biasa. Cakep. Satu lagi nih, untuk membuktikan kekuatan kepakan sayapnya, kita siapkan kabut di bawah pipet makanannya. Nah kan, apa Hotan bilang? Kolibrinya datang, langsung bubar asap kabutnya. Kepakan sayapnya ternyata begitu kuat, meskipun badannya seringan dan sekecil itu. Sob, sayapmu memang ajaib ya. Loh, kamu ngapain datang ke sarang semut Rangrang? Cari masalah atau gimana sih? Tuh kan, pasukan semutnya langsung keluar. Tanggung sendiri akibatnya, Hotan gak ikut-ikut. Apa? Ternyata semutnya dimakan. Kirain cuma doyan yang manis-manis. Hati-hati kepedesan kamu, Sob. Dari ensiklopedia yang pernah Hotan baca, salah satu ciri yang membedakan kolibri dengan hummingbird adalah makanannya, teman. Yap, banyak orang masih suka bingung mana hummingbird dan mana kolibri. Jadi ingat ya, kalau hummingbird hanya makan nektar bunga, sedangkan kolibri selain nektar, dia juga makan serangga. Wah, lihat tuh, pasukan semutnya mulai keluar dari sarang. Hayo lo, Sob. Ada yang mau gigit balik tuh. Tapi bukan kolibri namanya kalau takut melawan semut Rangrang. Belum juga sempet digigit, langsung dilempar sampai mental itu semut pakai paruhnya. Dasar predator ulung kamu ya, Sob. Habis pasukan semutnya balik menyerang, kamu langsung terbang secepat kilat. Sekarang Kak Gaby akan coba buktikan makanan apa yang paling disukai si kolibri. Yang berwarna merah adalah nektar, makanan sehari-harinya. Lalu ada air gula yang bening tak berwarna, dan ada madu palsu yang berwarna menarik namun menggunakan pemanis buatan. Teman-teman di rumah bisa tebak juga nih, kira-kira Sobat Hotan ini pilih yang mana ya? Wih, dia langsung mampir tanpa ragu, makan di pipet nektar. Kolibri pasti sudah mengenali warna makanan sehari-harinya ini. Kayaknya sih dia nggak bakal tergoda sama 2 pipet lainnya deh. Dugaan Hotan salah. Kolibrinya mulai kepo nih sama pipet air gula. Wah, sekali kenalan, ternyata kamu doyan juga ya, Sob, sama air gula. Tuh lihat, habis makan nektar, nambah air gula. Namanya juga burung madu, suka sama yang manis-manis.
Ternyata si kolibri sama sekali nggak tertarik sama pipet madu palsunya loh. Mungkin dia tidak tertarik dari warna dan aromanya. Kolibri memang bisa mengenali warna makanannya seperti kelopak bunga maupun warna serangga yang mencolok. Sementara yang palsu, tolong menjauh. Sobat Otan ini nggak tertarik sama yang manis tapi KW. Cerminnya nggak ada yang lebih besar kok. Kak Gaby bawa cermin besar ini bukan buat dandan kok, tapi untuk lihat reaksi si kolibri saat lihat bayangannya di cermin. Biasanya nih, hewan akan mengira bayangannya di cermin sebagai lawan teman. Nah, kalau kolibri bagaimana ya? Apalagi kalau dia lagi makan nektar. Bakal merasa terganggu kah? Mari kita buktikan. Ya, ternyata si kolibri dengan anggunnya masuk mendekati nektar dan makan dengan tenang. Bayangan dirinya di cermin gak bikin ia terusik. Cakep.